Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wiwi Sugiarti dengan NPM C1C 02008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang revenue atau pendapatan. Nah, yang terkait dengan pendapatan atau revenue ini awalnya itu diatur oleh PSAK nomor 23, namun yang terbaru itu digantikan dengan PSAK nomor 72 tahun 2020. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang pengertian dari pendapatan atau revenue. Nah, pendapatan itu adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode. Jika arus masuk tersebut mengakibatkan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Nah, itulah yang dikatakan atau merupakan pengertian dari pendapatan. Kemudian yang kedua itu mengenai prinsip pengakuan pendapatan. Nah, ada dua. Yang pertama itu ketika mungkin sering disebut sebagai probable bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas. Yang kedua itu mengenai ketika manfaat dapat diukur dengan andal. Nah, yang ketiga itu ada klasifikasi pengakuan pendapatan berdasarkan sifat transaksi. Nah, di sini ada dua. Jika pada perusahaan dagang, perusahaan dagang itu akan mengakui adanya penjualan ketika perusahaan sudah menyerahkan barang kepada pembeli, bukan pada saat perusahaan menerima uang. Dan jadi pada perusahaan dagang itu baru mengakui adanya penjualan ketika perusahaan itu sudah menyerahkan barang yang kepada pembeli, bukan pada saat pembeli menyerahkan uang atau pada saat perusahaan itu menerima uang. Kemudian yang kedua itu pada perusahaan jasa, yaitu perusahaan akan mengakui adanya pendapatan jasa jika perusahaan sudah memberikan jasa, bukan pada saat perusahaan menerima uang. Nah, bagaimana jika suatu perusahaan sudah memberikan jasa namun belum menerima uang? Maka itu sudah bisa dikatakan atau sudah bisa diakui bahwa perusahaan sudah mendapatkan pendapatan jasa. Nah, hal itu mengapa sudah bisa diakui sebagai pendapatan jasa? Karena perusahaan itu mengakui adanya pendapatan jasa itu diukur dari bahwa perusahaan itu sudah menyelesaikan jasa, bukan pada saat perusahaan itu menerima uang atau pada saat pelanggan menerima uang. Jadi yang menjadi tolak ukur dari perusahaan itu mengakui adanya pendapatan jasa atau belum, itu ketika perusahaan sudah memberikan jasa kepada pelanggan. Kemudian yang keempat itu tentang pengakuan pendapatan. Sini ada dua, yaitu pengakuan lebih awal dan pendapat ditunda. Itu untuk pengakuan lebih awal itu dapat digunakan jika terdapat keyakinan tinggi mengenai jumlah yang dapat diterima. Kemudian mengenai pendapatan dapat ditunda itu bisa dilakukan jika memenuhi yang pertama itu ketidakpastian mengenai jumlah pendapatan atau biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, atau juga bisa dengan penjualan itu tidak mempresentasikan penyelesaian substansial dari proses pendapatan. Nah, kedua metode ini itu merupakan bagian dari pengakuan pendapatan. Kemudian pengakuan pendapatan ini juga jika berdasarkan pengukuran pendapatan penjualan, yaitu perusahaan yaitu pendapatan harus diukur pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Ini bisa itu dengan cara yang pertama itu dikurangi dulu jumlah diskon dagang dan raba volume yang diperbolehkan oleh entitas. Kemudian yang kedua, jika pembayarannya ditangguhkan, maka nilai wajar imbalan ditentukan dengan pendiskotan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan tingkat tersirat atau sering disebut dengan imputed. Kemudian pendapatan dari penjualan itu harus diakui jika seluruh kondisi berikut terpenuhi. Kondisi yang seperti apa? Yaitu yang pertama, kondisi ketika entitas itu telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Kemudian yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan efektivitas barang yang dijual. Kemudian yang ketiga, itu jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal.
Dan kondisi yang keempat itu kemungkinan besar manfaat ekonomi terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas tersebut. Dan yang terakhir itu kondisi di mana biaya yang terjadi atau akan terjadi itu sehubungan dengan transaksi penjualan dan dapat diukur dengan Anda. Jadi kelima, kondisi ini harus dapat terpenuhi jika pendapatan penjualan itu ingin diakui. Kemudian ada juga kelima itu tentang penjualan tagih dan tahan, atau disebut sebagai deal and hold, yaitu di mana pengiriman itu ditunda atas permintaan pembeli, tetapi pembeli memperoleh hak milik atas barang dan penerimaan tagihan. Nah, hal ini dapat diakui pada saat pembeli memperoleh hak milik apabila yang pertama itu kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan. Yang kedua, barang yang berada di tangan penjual dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjualan itu diakui. Kemudian yang ketiga, itu pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman dan syarat-syarat pembayaran lazim tetap berlaku. Kemudian itu ada tentang instalasi dan inspeksi. Pendapatan biasanya itu diakui pada saat pembeli menerima pengiriman serta instansi dan inspeksi telah diselesaikan. Namun, pendapatan itu harus diakui segera pembeli menerima pengiriman itu ketika yang pertama itu ketika proses instalasi sederhana atau juga ketika pemeriksaan dilakukan hanya untuk tujuan penentuan akhir atas harga kontrak. Nah, berikut ini mengenai hak pengembalian oleh pembeli. Nah, yang pertama itu jika terdapat ketidakpastian mengenai kemungkinan pengembalian atas barang, maka pendapatan diakui ketika pengiriman telah secara resmi diterima oleh pembeli atau barang telah dikirimkan dan jangka waktu untuk penolakannya itu telah berlaku. Kemudian yang kedua itu ada metode pengakuan yang dapat digunakan. Metodenya itu ada dua. Yang pertama metodenya itu adalah tidak mencatat penjualan sebagai semua hak-hak pengembalian kadaluarsa. Kemudian metode yang kedua yaitu mencatat penjualan, di mana itu dikurangi dengan perkiraan pengembalian di masa depan. Nah, jadi ini membahas tentang hak pengembalian oleh pembeli. Kemudian ada penjualan konsinyasi, yaitu penjualan konsinyasi ini adalah penerimaan atau pembeli berjanji untuk menjual barang atas nama pengirim atau penjual, atau sering disebut juga konsignor. Nah, pendapatan diakui oleh pengirim saat barang telah dijual oleh penerima kepada pihak ketiga. Nah, kemudian penerima tidak mencatat barang yang akan dijual sebagai aset. Kemudian yang keempat itu pengirim mendapatkan laba atas penjualan, dan yang terakhir itu pengirim mendapatkan komisi atas penjualan. Nah, jadi penjualan komisi ini akan terjadi apabila keempat poin ini terpenuhi. Kemudian ada yang namanya penjualan cicilan atau installment sales, yaitu yang pertama ketika pendapatan yang terkait dengan harga penjualan tidak termasuk bunga diakui pada tanggal penjualan. Nah, harga jual itu dinilai dari nilai kini dari imbalan, ditentukan dengan mendiskonkan cicilan piutang pada suku bunga ketika telah menjadi haknya dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Di mana materi tentang suku bunga efektif ini sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Nah, demikian mengenai materi dari revenue ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.